Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dari tim Pelurusan Akidah. Kali ini kami akan membahas kesimpulan yang perihal seringnya kejadian kecelakaan yang ada di Terlangu, di pertigaan ya tepatnya ya. Karena dari hasil yang kita mediasi kemarin kan luar biasa ya Mas Aris ya. Iya, itu heboh gitu ya. Tapi menghibur lah, jadi nggak ada suasana tegang atau apa, walaupun aslinya itu kalau kita tahu itu mencekam gitu ya. Iya, memang ya alhamdulillah ya Mas ya. Karena saya nggak mau para pengunjung yang datang itu mempunyai kesan-kesan, wah ini benar-benar angker. Nanti ujung-ujungnya mereka bukannya menetralkan tempat tersebut, malah jadi tambah, wah ternyata benar gitu loh. Makanya saya jadikan sebuah sajian yang unik, mencekam tapi alur dengan menghibur. Nah, ternyata kejadian kecelakaan tersebut tidak lepas dari kesalahan manusia tersebut sendiri yang sering lewat Mas. Iya, sifat sombong gitu ya, sombong merasa punya gitu ya, Iya, merasa bisa, merasa unggul atau merasa hebat gitu. memang dari keterangan yang kita gali dari makhluk yang ada di situ emang kan sesuai fakta Mas. Bahkan saya sendiri menjadi korban ditabrak pada sore harinya sebelum acara. Iya, Alhamdulillah kemarin yang harusnya menabrak pohon, tapi menabrak salah satu dari tim sepeda motor tim tim kita ya, Pak Karno ya, motor Beat. Itu sampai luar biasa Mas. iya, Sampai motor ditabrak itu sampai kayak standing gitu loh. Alhamdulillah nggak apa-apa. Cuma saya tanyai, ternyata mereka teledor. iya. Jalurnya jalannya halus, lurus gitu ya. Jadi Iya, eh, kalau anak muda terutama ya merasa wah jalannya lebar lurus, jadi kadang mungkin ya terbawa nggak terasa kecepatannya mungkin antara sengaja atau enggak gitu, jadi kecepatannya kayak banter gitu ya. iya. Memang itu Mas, makanya kan memang siapapun orangnya, ketika saya pribadi juga ketika sedang nongkrong, terus ada orang yang membawa sepeda motor tidak sopan, saya juga marah Mas, marah. Kayak nggak menghargai pengendara lain maupun pengguna jalan lain ya, atau Iya, yang lagi di sedang situ santai iya, lagi duduk gitu ya. memang luar biasa. Untuk orang-orang tersebut memang dikatakan memang sombong. Jadi tidak semua yang orang-orang tahu itu bahwa tempat itu angker karena memang ada makhluk ya. Itu bercampur karena ulah dari manusia tersebut sendiri yang menyebabkan adanya insiden gitu. Termasuk ibaratnya karena di situ ada penghuni yang nggak kelihatan, istilahnya memang adabnya itu ada unggah-ungguhnya atau gimana? Ya, memang harus ada. Jadi untuk teman-teman semua ya, ketika kita melewati suatu pertigaan atau jembatan ya,
itu memang kita disunahkan ya untuk memberikan klakson ya, atau memelankan kendaraan kita, gitu mas, itu sunnah. Kalau untuk wajib, yang merasa berhati-hati itu wajib ya, Iya, iya. itu mas. Makanya kan kita pribadi, alangkah baiknya kalau kita itu introspeksi dengan diri kita, bukan dengan cara mengangkarkan suatu tempat, padahal tempat tersebut ya memang karena ulah manusia tersebut sendiri gitu. Apalagi memang kan dulu pernah ada rumah sakit atau rumah bersalin yang sering ya tempat tersebut memang diberikan sajen mas, keterangan dari Pak Arifin Pak ya, Arifin ya, selaku supir ambulan ya supir kemarin ya. ambulan atau ex ya, ex Ya, ambulan di situ memang pernah ada sesaji seperti itu. itu efek atau eh, dari beberapa orang yang ngasih sesaji itu efek negatifnya apa gitu? Atau kayak dimanjakan terus atau gimana itu? Ketika ada seseorang yang memberikan sesaji, itu dari bangsa-bangsa lain akan mendekat dan kumpul, semakin pekat aura negatif. Kayak mengundang gitu ya, ibaratnya wah di sini ada suguhan gitu atau mungkin atau gimana itu? Jadi kalau dikatakan kita itu sudah merendahkan diri kita, sudah merendahkan diri kita, karena kita itu takut dengan jin. Gitu loh. Makanya kita harus tahu mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita pilih. Syariat dan adat. Kita menjalankan adat pun harus berhati-hati dengan niatan menghormati, bukan dengan niatan menjalani suatu adat tersebut tidak ada landasan karena ketakutan. Itu nggak boleh. Kita menjalani adat itu hanya dengan landasan menghormati, itu tradisi leluhur yang harus dijaga, warisan budaya. Insya Allah kita akan selamat. Tapi ketika kita menjalankan suatu adat dengan rasa takut, itu yang jadi kesalahan kita mas. Berarti adabnya itu niatan gitu ya? Iya, Niatan walaupun kita ngasih sesuatu, niatnya itu harus jangan takut dari bangsa gaib itu marah atau istilahnya minta imbalan atau apa gitu mas? Gimana? iya. Jadi sebenarnya mereka itu sudah mempunyai syariat atau makanan sendiri-sendiri. Tanpa kita beri pun mereka sudah mencari, karena mereka punya kehidupan sendiri-sendiri. Oh gitu ya. Karena Allah itu Maha Pencukup. Iya. Berarti akadnya itu memang kalau kita sedia pun ikutnya jangan buat mereka gitu ya? Atau gimana mungkin bisa mengedukasi penonton istilahnya orang Lebih lain memasrahkan untuk semua mas. untuk semua ya gitu Jadi ya. pasarnya itu ini untuk yang mau ya, ini untuk yang mau, dan jangan rebutan gitu aja. Ya cukup itu aja. Terus untuk setelah kita dari syariat penyuguhan atau penyampaian soal suguhan itu dibawa atau enggak itu gimana mas? Tadi dari suguhan yang kita serahkan itu kita bagikan atau kita tinggal atau gimana itu untuk adab yang baik atau Dengan cara kita sudah memasrahkan ya, menyerahkan, ini untuk semua yang mau, dan jangan rebutan, itu aja. Kan dari ada hewan lah ya, hewan kan ada macam-macam, ada semut, ada lalat
ya. Jadi bukan untuk khusus mereka, bukan. Jadi kita untuk semua. Ibaratnya kita itu lebih berbagi ya, lebih berbagi. Tapi dari eh, penyerahan kalimat itu untuk semua, istilahnya dari pihak gaib itu memaknai kalimat itu, loh kok bukan buat saya, itu dari sana ada unsur kecewa atau enggak, Mas? Enggak, karena jatah mereka kan udah ada, Mas. Jatah mereka udah ada. Jadi jatah mereka itu khusus gaibnya ya. Jadi lahirnya itu untuk hewan, ya, untuk makhluk lain, Allah yang lain. Ya kalau cerita kemarin kan diantaranya ada beberapa petani yang mau bikin sumur bor itu ya. Terus Pak Arifinnya itu ngasih tahu, Pak udah pamitan belum? Pamitan ke siapa gitu kan? Ya kan ibaratnya karena itu dia yang disuruh, yang punya hajat, anggap aja ya berarti udah ya. Tapi penerimannya Pak Arifin, oh yang punya tempat ini, dalam arti yang goib gitu kan. Setelah pelaksana pekerja itu mengabaikan, ceritanya katanya dari jam 9 pagi sampai 9 malam itu patah terus itu mata bornya. Terus keesokan harinya minta orang pintar pun lebih dari satu kewalahan. Tapi setelah dicoba dengan saran dari Pak Arifin bisa berhasil. Itu gimana untuk Penjelasannya. penjelasannya untuk hal itu, Mas? Iya, jadi memang kan kita juga ketika kita mendiami atau mau buat suatu acara ya yang bersifat ada kegiatan pengerusakan ya, itu kan Ya, pengerusakan, Mas. ya itu untuk adab yang pas itu gimana biar Kita pamitan, Mas. sebatas pamitan aja, Iya, nggak usah pamitan. kasih suguhan atau gimana? Sebenarnya tanpa suguhan pun mereka boleh. Oh gitu ya. Jadi nggak mesti harus dikasih minuman ini atau makanan ini, itu nggak perlu ya. Nggak Cukup perlu. Sebenarnya cukup kita kita ikrarkan, ibaratnya kita maaf, izin. iya, maaf saya mau membuat sesuatu di sini gitu aja. Oh, gitu. Itu berarti intinya eh, sebenarnya mudah ya. Sebenarnya kita bisa berkomunikasi walaupun kasarannya orang umum nggak bisa, belum bisa melihat atau bisa nembus ke sana. Kalau kita tahu adab atau unggah-ungguhnya atau cara, ibaratnya bisa lepas dari yang namanya Kita tersebut. fitnah gitu ya, atau Iya, perbuatan jin. syirik atau apa gitu, Iya, syirik. musyrik gitu ya. Iya, Bisa terhindar dari itu walaupun istilahnya dari cukup kita pamit izin aja udah cukup gitu ya. iya, benar. Jadi memang ketika kita bisa memberikan unggah-ungguh atau memberikan izin yang pas untuk bangsa tersebut, insya Allah mereka bisa mengerti Oh, gitu. gitu ya. Tanpa sajen, tanpa apapun, insya Allah bisa dicoba, bisa dicoba. Ya gitu ya. Apa mungkin itu karena kayak di masyarakat kan kadang kalau kita meminta tolong tetangga atau siapa eh, repotin, istilahnya kan ngomong plus bawa sesuatu, apa Iya, mungkin efek dari cermin dari situ ya. Jadi kita ibaratnya mau ada hajat, buka lahan atau bikin sesuatu yang setidaknya ada aktivitas merusak dari alam itu, baik mungkin nebang pohon atau dari struktur tanah kita ada yang dirubah. Mungkin ibaratnya kan kita pamitan dengan cukup ikrar aja itu udah cukup ya, tanpa insya Allah, harus ada embel-embel suguhan gitu ya. insya Allah cukup. Ya, 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 ya. insya Allah cukup. Walaupun kasarannya jin itu belum muslim, nggak masalah, Gak masalah. terima gitu ya. Iya. Ya Yang mungkin mereka minta itu hanyalah unggah-ungguh. oh gitu ya. Kalau makanan mereka bisa cari sendiri.
ibaratnya simpel gitu ya, simpel sederhana ya, tanpa harus repot-repot menyiapkan segala sesuatu yang ibaratnya memang aslinya, kalau dari suguhan itu aslinya bukan makanan mereka, bukan. cuma karena eh, Simbol ya, simbol bahwa mereka itu mempunyai kekuasaan. oh gitu pun. Jadi jin itu Mas, jin itu merasa berkuasa karena manusia tersebut mengakui kekuasaannya. Oh gitu, jadi Tapi kalau manusia nggak mengakui, mereka nggak ada kuasa. oh gitu ya. Gitu. Jadi walaupun sebatas suguhan itu eh, bermakna besar ya untuk mereka ya, Iya. kayak merasa ibaratnya di apa namanya, Namanya ditinggikan. namanya ditinggikan. Iya, Oh gitu ya, jadi dampaknya begitu negatif ya iya. Negatif untuk Mas. kedepannya ya, walaupun sebatas suguhan ya, ibaratnya memang perlakuannya beda ketika kita mau minta tolong tetangga atau saudara, itu beda ya. Beda Mas. Benar Jangan beda. disamakan kayak kita mau minta tolong orang, kita kita pamit atau izin terus kita kasih suguhan, padahal kalau untuk dunia gaib itu berefek kedepannya tuh jelek gitu ya. Luar biasa Mas. Ya makanya kita harus berhati-hati. Ya ya ya. Jadi kejadian seringnya kecelakaan di situ memang satu ya faktor utama jalannya lurus enak, Ya. Terutama untuk anak-anak muda Mas. anak-anak muda, terus ini yang mungkin dari kecil mungkin saya belum begitu mudeng perihal kalau misalkan kita mau bepergian ke suatu kota atau daerah lain itu, orang-orang tua kita itu kadang bawa beras kuning ya. Hmm, Kita waktu kecil itu nggak mudeng ini maksudnya apa, itu diantaranya itu pun secara tidak langsung bikin efek negatif atau merasa dibesar-besarkan dari penghuni yang kita lewatin itu ya. terganggu. Setidaknya ya mungkin sama kayak kita unggah-ungguhnya permisi itu cukup gitu ya, nggak usah kita nebar beras kuning atau ada uangnya, itu cukup gitu ya. Jadi kalau gini ya Mas, maaf ya, kalau nggak salah nih, sengerti saya, sepengetahuan saya, kalau kita ada seseorang lempar beras kuning, nanti di gaibnya jadi emas, di sananya jadi emas. Jadi Mas, Iya, dari sisi agama itu gimana itu? Istilahnya perbuatan itu boleh? kembali ke niat. Oh Kalau gitu. niatnya menghormati adat, ya silakan. Tapi kalau niatnya dengan ketakutan itu ya nggak boleh. Oh gitu ya ya. Kembali ke niat kita Heeh. masing-masing. Kalau niat yang dilafalkan itu berarti gimana nih? Ya sama kayak tadi, Sama. buat yang doyan jangan rebutan gitu Iya, ya. Aslinya mau pun nggak perlu gitu ya. nggak perlu nggak Dengan mau. cukup kita izin, permisi, numpang lewat Iya, atau apa gitu ya. makanya saya bilang ke Mas Aris kan, kalau kita, gimana Mas Ahmad kalau ada seseorang yang mengajarkan di lewat jembatan itu harus klakson memang benar. Karena itu mengganggu kita. Takutnya itu ada hewan, apa semut ya kan, Ya, ya. atau lalat atau apa kita nabrak atau banget jin ya kan. Makanya kan kita nggak boleh sembarangan. Tuh Mas. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa sekalian ya. Mengedukasi kita yang mungkin terus terang selama kurang lebih 40 tahun ya, atau mungkin dewasa kalau kita ikut baliknya 30 tahun, hal atau edukasi kayak gini tuh saya baru dengar gitu ya, kalau orang tua, misalkan orang tua kita atau orang lain melakukan hal-hal kayak gitu, kalau kita tanya maupun mereka pun nggak bisa menjelaskan gitu ya, mungkin Iya. secara simpel buat penghuni sini gitu kan. Mm-mm. Walaupun kalau saya sendiri mungkin nggak setuju, tapi ya udahlah diem aja ya, daripada kita berdebat atau merasa sok tahu, ya udahlah urusan mereka. Jadi dengan penjelasan tadi setidaknya untuk mengedukasi kita ke depannya, untuk istilahnya tingkah laku atau perbuatan kita itu insya Allah aman itu ya. Iya, insya Allah Mas. Makanya kan kembali ke niat kita masing-masing ya. Jangan sampai kita melukai atau mengotori sebuah kebaikan
kotor karena niatan kita yang jelek. Karena kebaikan tersebut akan hilang dengan niat kejelekan kita. Apalagi dengan kalimat rasa was-was atau takut terjadi sesuatu. Tuh Mas. Iya. Kembali, insya Allah kita sebagai manusia itu diciptakan dengan kesempurnaan, ya, dengan kemuliaan. Ya. Makanya kita harus tahu kesempurnaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita itu kita harus jaga, Mas. Jangan sampai kita kotori atau sampai kita lukai. Itu. Ketika seseorang sudah level keimanannya sudah menipis, ya, sudah minus, akan menjadikan kemuliaan dan kesempurnaan itu hilang. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk perihal misalkan saya pernah dengar ya, seseorang itu ada yang nampar gitu, sesuatu yang nggak kelihatan. Itu memang karena nggak bisa unggah-ungguh atau memang makhluknya itu agresif atau gimana? Jadi sebenarnya nggak ada makhluk yang agresif, nggak ada, Ada ya? nggak ada. Berarti mungkin karena ya itu Kembali ke tadi kitanya, Mas. unggah-ungguhnya tadi Iya, ya, kembali ke kitanya. nggak Kalau kita permisi sopan, atau apa gitu ya. kalau kita sopan, siapapun akan segan, Mas. Gitu loh. Jadi kita nggak sembarangan, ya. Dalam akidah Islam, kita harus bisa menjaga. Terus yang mungkin saya pernah dengar gini, eh, itu ada istilahnya ada saudara itu bermalam di suatu rumah saudaranya, tapi memang rumah itu belum pernah ditempatin, Hmm? ya otomatis kan untuk makhluk-makhluk begitu mungkin udah ada di situ ya dengan berbagai level atau bentuk. Dia itu tidur sekeluarga di situ itu dengan aura dia itu merasa itu nggak nyaman, tapi kemudian dia inisiatif membunyikan murotal. Itu ya kembali ke karena tadi awal dia nggak pamitan atau gimana ya, dengan secara tidak langsung dia nggak pamitan untuk membunyikan murotal itu secara tidak langsung ada unsur kayak menantang atau gimana itu. Iya. Jadi kalau yang penghuni itu Muslim, oke. Kalau penghuninya belum Muslim, kan masih terganggu, Mas. Gitu. Jadi salamnya pun beda ketika rumah, ya, rumah yang dihuni dengan rumah yang sering kosong itu salamnya beda, ya. Kalau untuk rumah yang sering dihuni, salamnya biasa, assalamualaikum, ya. Tapi kalau ketika kita mendatangi atau mau masuk rumah yang jarang dihuni, sering kosong, salamnya beda, assalamualaikum ya ahlil gaib, Assalamualaikum ya ahlil gaib. ya gaib, ya. Salam kita untuk para gaib yang ada di situ. Insya Allah aman. Insya Dalam Allah arti walaupun rumah itu ditinggal puluhan tahun, kemudian kita bermalam di situ, selayaknya tamu juga atau gimana Mas? iya, saya tamu. Bisa dicoba. Jadi salamnya beda, Mas. Nggak sama seperti orang-orang yang apa ya, yang sembrono. Nggak sama. Salamnya rumah yang sering kosong sama salamnya rumah yang dihuni itu beda. Oke, untuk kembali ke tadi yang rumah yang kosong itu biasanya kan ya dari denger ya, itu memang kadang kan memang ada misalkan memang ada yang gerak atau penampakan pun kita dibikin santai aja atau gimana? Atau kita berinteraksinya biar biar saling menghargai itu gimana? Memang kita tetap nggak usah rasa takut, tetap Nggak usah, oh biasa aja. memang di sini memang ada kita beribaratnya berinteraksinya itu normal, nggak Jangankan ada. rumah kosong, rumah yang dihuni pun ada. Ya, cuma kan memang beda ya. Ada. Kalau sering kita hunian kan mungkin tetap suasananya udah sering kan kita udah paham ya, tapi tetap karena mungkin eh,
mindset kita itu, image-nya itu, wah ini rumah kosong nih, pasti banyak Fitnah ya, gitu kan. dari fitnahnya tersebut dulu. Makanya kalau kita nggak tahu, jangan sampai kita mengucapkan. Mending salam aja. Heeh. Assalamualaikum ahli gaib. Tapi ya mungkin nggak mudah kita langsung mindset, wah kalem aja. Soalnya apalagi kalau kita misalkan lebih dari satu orang kan, untuk mengedukasi, yuk kita niatan tidur di rumah ini yang memang belum tempatin. Memang kalau ada sesuatu yang penampakan atau gerak-gerak, kita santai aja, itu mungkin nggak mudah gitu ya, harus bener-bener ke pribadi masing-masing untuk ditanamkan dengan jiwa tenang, kalem, mereka kita harus berdampingan pun nggak masalah, itu mungkin perlu mental yang kuat mungkin ya. Kembali kesadaran. Kalau kita emang tidak melihat, ngapain kita takut? Soalnya kita melihat sosok yang besar gitu, kita takut ya lumrah, wajar ya. Iya. Tapi ketika kita belum melihat kok takut, itu yang jadi suatu keanehan atau lucu. Nggak lihat kok takut, kan aneh. Terus mungkin untuk tambahan, biar mengedukasi yang lain, ketakutan itu diantaranya kan ada yang beberapa orang ngomong mendingan ketemu yang gak goib daripada ketemu yang manusia yang jahat gitu kan. Tapi untuk yang goib ini, eh, ada ibaratnya kita ke tempat suatu wilayah yang kita belum kenal, pasti kan kita takut nih, wah jangan-jangan nanti dibunuh lah. Kalau orang sih mungkin bisa ya, tapi untuk gaib itu bisa terjadi kayak gitu enggak, istilahnya orang yang ke tempat suatu yang angker itu nanti disakiti atau yang gaib itu Sakit paling, pada sakit ya. sakit, merasa kurang sehat. Jadi emang makhluk yang paling jahat manusia, makhluk paling sombong manusia, makhluk paling sempurna manusia. Gitu loh. Sejahat-jahatnya jin itu nggak akan seperti manusia. Makhluk paling serakah manusia. Ya. Jadi jangan sampai kita itu lengah dengan keimanan kita. Makanya kita dianjurkan untuk berzikir ya, dimanapun kita berada, supaya kita selalu ingat Allah. Ya, untuk teman-teman ya. Jadi kesimpulan dari kejadian yang sering terjadi di pertigaan Terlang ya, kecelakaan yang sering memakan korban, meninggal dunia ataupun sering luka-luka, itu tidak lepas dari kesalahan manusia sendiri ya. Karena memang di situ itu banyak manusia-manusia yang mengendari dengan kalimat dengan rasa sombong. Yang teman-teman saksikan ya di video-video yang kemarin saya upload ya, mereka pun gak suka dengan orang-orang yang sombong tersebut, dan mereka gak suka apalagi ketika mereka itu dihadapkan dengan manusia yang sembrono. Mereka nggak suka ya. Kalau kita ingin selamat, ingin tenang perjalanan, kita harus ingat Allah ya, ibadah kita yang rajin. Karena kemarin juga pas kita argumen ya, mediasi dengan makhluk tersebut, mereka nggak suka dengan tidak mau menggoda orang-orang yang sholat ya, lebih bertakwa ya. Jangan sampai kita lengah gitu ya. Makanya ya kembali ke pribadi masing-masing. Kalau kita bisa berhati-hati di jalan, di rumah, dan dimanapun, insya Allah akan banyak selamat gitu, ya. Jangan lupa berdoa ketika mau
perjalanan ya, terutama mengendarai suatu kendaraan, entah mobil, motor, sepeda atau apa, selalu berdoa ya. Sekian dari kami, semoga bisa mengedukasi untuk teman-teman semua dan bisa lebih mewaspadai dan lebih introspeksi diri. Janganlah kita salahkan makhluk lain, karena kesalahan tersebut ada pada diri kita, bukan pada makhluk lain ya. Itu salam pelurusan akidah dari kami. Di mana ada kemungkaran, insya Allah di situ kami siap meluruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.